Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Ya Pak, niki Pak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mulai nih. Amma ba'd. Faqala Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-Anbiya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisid. Wa qala syekhuna fi kitabih, wa yuqaddamu sirun bihi kafakal ilmu ni'mal muqtana wal muqtafa. Hadaratil mukarramin, para alimil ulama, para kiai, para kesepuhan, para tokoh-tokoh aparatur pemerintah yang alhamdulillah pada hari ini telah ikut dari bagian pemerintah, Bapak RT, Bapak RW ya. Wabil khusus Bapak RT nuansa Sukatani ya. Iya. Cuman ngomong-ngomong masalah burungnya gimana? Masih ayam tuh. Belum dilepas. Yang saya hormati dan saya cintai driver, Bapak supir dan kru. Yang saya muliakan, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak peserta ziarah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Di sore hari yang cerah ini alhamdulillah kita masih dalam perjalanan menuju salah satu wali Allah Subhanahu wa taala, salah satu penyebar agama Islam di Pulau Jawa, yang mana berkat jasa beliau alhamdulillah Islam menyebar sampai ke tanah Banten. Dan juga beliau adalah salah satu daripada keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jihad ibu. Siapa beliau? Beliau adalah Sunan Gunung Jati, yang nama aslinya adalah Syekh Syarif Hidayatullah. Syekh Syarif Hidayatullah ini adalah seorang habaib. Ya, beliau putra daripada Habib, ya, seorang pembesar di kota Ismailiyah di Mesir. Beliau mempunyai adik yaitu Syekh Nurullah. Ketika kecil, beranjak dewasa, beliau berada di Mesir. Dan kemudian setelah beranjak dewasa, beliau pulang bersama ibunya, yaitu Nyai Syarifah Mudaim, ke tanah Jawa dengan melalui perjalanan laut, Pak. Sunan Gunung Jati ini adalah salah satu wali Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Kekaromahan beliau tidak diragukan lagi. Ya, beliau adalah salah satu habaib keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunda beliau adalah Syarifah Mudaim, atau yang dikenal dengan Nyai Rara Santang. Nyai Rara Santang ini adalah putri daripada Raja Pajajaran Prabu Siliwangi. Ya, ibunya adalah Nyai Subang Larang. Nyai Subang Larang adalah putrinya salah satu penyebar agama Islam di Karawang, yaitu Syekh Puro. Maka dari keturunan beliau masih bernasab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jihad neneknya dan juga dari jihad orang tuanya, ya, beserta ibunya.
Maka beliau adalah salah satu habaib, salah satu dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semenjak kecil beliau dipelihara, beliau dibesarkan di kota Mesir, belajar ilmu agama dengan tekun. Dan beranjak dewasa beliau pulang, cuman pulang beliau dari Mesir itu berbeda dengan pulangnya kita. Kalau ibunya Syarifah Modaim pulang biasa dengan menaiki kapal laut pada waktu itu. Sedangkan beliau pulang ke tanah Jawa itu melalui laut. Jadi berjalan di atas laut. Kalau Singwong Sunda bilang napak sancang. Tahu nggak napak sancang? Iya. Napak sancang artinya berjalan di atas air. Dan alhamdulillah orang-orang zaman sekarang sudah banyak yang bisa napak sancang. Ya melalui seluncur kan gitu. Melalui diving ya dan yang lain-lain. Inilah salah satu wali Allah Subhanahu wa taala Sunan Gunung Jati. Maka oleh karena demikian sangatlah pantas bagi kita selaku pemeluk agama Islam, selaku umat menghargai daripada jasa-jasa beliau. Dan juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man zarul ulama faka'annama zarul anbiya." Barang siapa yang datang menziarahi para alim ulama, maka seolah-olah dia telah datang menziarahi para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seorang ulama mempunyai beberapa derajat. Betapa tinggi derajat seorang ulama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang dekat dengan alim ulama, sehingga orang-orang yang mahabbah dengan para alim ulama, dan orang-orang yang berkumpul dengan para alim ulama, maka insya Allah mereka akan dikumpulkan nanti di hari kiamat beserta golongan para nabi, para rasul, para anbiya, dan juga para alim ulama. Di dalam kitab Durratun Nasihin diterangkan bahwasanya barang siapa yang duduk-duduk bersama alim ulama sa'atain, tidak banyaklah, kurang lebih sa'atain 2 jam saja. Duduk-duduk bersama alim ulama kurang lebih 2 jam. Atau akala lukmatain, atau dia makan bersama-sama dengan alim ulama, atau dia berjalan bersama alim ulama. Maka kata Kangjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan diberikan 2 surga, 2 gedung-gedung surga, yang mana satu gedung surga tersebut luasnya 2 kali lipat alam dunia ini. Alhamdulillah. Jadi satu gedung di dalam surga itu luasnya lebih luas 2 kali lipat dunia yang sekarang ini. Ini bapak-bapak udah pernah belum ngukur dari masyrik sampai maghrib, dari utara sampai selatan, udah pernah belum? Berapa kilometer? Atau keliling-keliling dunia? Kalau saya mah alhamdulillah, dunia itu bagaikan setampak ya. Maaf, tinggal cari aja atlas, kita bolak-balik kan. Iya kan? Ya, jadi kelihatan tuh. Ya dari atlas itu, wah ini dunia nih. Ya, ini negara ini, negara ini. Nah, bagi orang yang duduk-duduk bersama para alim ulama, duduknya saja bersama para alim ulama, maka Allah berikan 2 surga kepadanya, yang mana satu surga lebih luas daripada 2 kali lipat alam dunia. Alhamdulillah. Apalagi kalau duduk-duduknya sambil dengerin pengajian, duduk-duduknya sambil ngaji, dengerin ilmu agama, ya, itu termasuk thalabul ilmi. Mencari ilmu agama di mana saja dan kapan saja. Entah itu di majelis taklim kita mau mencari ilmu agama, atau di masjid, di rumah, ataupun di mobil, namanya majelis berjalan, sama saja. Ini termasuk daripada thalabul ilmi, min jumlati thalabil ilmi. Maka ada jaminan bagi orang-orang yang mau mencari ilmu agama. Di antaranya jaminannya adalah bahwasanya orang-orang yang mau mencari ilmu agama, maka Allah akan gampangkan dia masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Maka kita sekarang ini mudah-mudahan insya Allah nanti digampangkan masuk ke dalam surga, dimudahkan masuk ke dalam surga. Karena surga itu ada jalan, Bapak.
Sorga ada jalan, neraka juga ada jalan. Silakan mau jalan kemana silakan. Tetapi salah satu di antaranya penunjuk jalan menuju sorga dan digampangkan masuk sorga adalah mau belajar ilmu agama. Ilmu agama yang mana? Minimal 3 yang wajib kita pelajari. Yang pertama belajar ilmu syariatnya, yakni ilmu fikih. Yang kedua ilmu tauhid, dan yang ketiga ilmu tasawufnya. Ilmu fikihnya supaya beres ibadah kita kepada Allah. Ilmu tauhidnya supaya beres keimanan kita kepada Allah. Dan juga ilmu tasawufnya supaya bersih hati kita sehingga kita datang kepada Allah dengan zahir dan batin yang bersih, insya Allah. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari, yang berjalan, ya, mencari ilmu agama, maka Allah akan gampangkan dia masuk ke dalam surganya Allah. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, ini seolah-olah kita sekarang menuju jalan sorga. Walaupun kayaknya kelihatannya nggak ada model di sorga yang seperti begini. Ini ada model nggak yang seperti ini? Nggak ada, apalagi kalau yang hitam udah jelek, hidung pesek, wah. Rambut juga udah ubanan ya, kulit juga hitam. Maaf Pak Sujar, maaf. Maaf. Ya. Kok saya bilang begitu Pak Sujar ngeliatin saya terus. Aku kan jadi malu. Ya. Nah inilah, di mana saja silakan mencari ilmu agama. Silakan mencari ilmu agama dengan tuntunan yang benar. Maka apa, insya Allah kita akan digampangkan menuju jalan sorga. Kenapa? Karena jalan sorga adalah begitu susah, luar biasa. Ya, dan juga jalan-jalan sorga dipenuhi dengan hambatan-hambatan, dipenuhi dengan rintangan-rintangan. Tidak seperti jalan neraka. Kalau jalan neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Kalau jalan neraka itu dikelilingi dengan keindahan, kelezatan, dan kenikmatan. Tapi berbeda dengan jalan menuju sorga. Sorga dikelilingi dengan sesuatu yang kita tidak mau. Sholat kadang-kadang ya kita tidak mau. Puasa apalagi, lapar, zakat apalagi, haji umroh cuman ngabisin duit doang katanya, dan yang lain-lain. Ya, padahal itu semua adalah jalan-jalan menuju sorga. Kuncinya adalah belajar ilmu agama. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada suatu cerita. Ini fadilah luar biasa seorang alim ulama. Ya, ada suatu cerita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika akan masuk ke dalam masjid. Rasulullah pada suatu ketika akan masuk ke dalam masjid. Pas begitu di pintu masjid, beliau melihat setan. Tahu nggak setan, Pak? Iblis. Iblis tahu nggak? Nggak juga ya. Tapi kita yakin ada iblis. Ada. Walaupun kita belum pernah melihat iblis, belum pernah melihat setan. Tapi inilah salah satu bukti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia pilihan. Ya, ditampakkan, diwujudkan iblis tersebut berwujud. Ya, si iblis tersebut sedang duduk-duduk aja di pintu masjid. Kangjeng Nabi tahu bahwa itu masjid. Ditanya oleh Kangjeng Nabi, wahai iblis, sedang apa engkau di sini? Pak, aku di sini tugasku kan menggoda manusia. Iya. Terus aku takut untuk masuk masjid. Loh, kenapa kamu takut masjid, iblis? Di sana kan tuh ada orang yang sedang sholat, ada orang yang sedang zikir, bahkan di sana juga ada orang yang sedang tidur. Kenapa kamu takut? Kata iblis tersebut, aku tidak takut terhadap orang yang sholat itu. Aku tidak takut terhadap orang yang sedang zikir itu. Lalu kata Rasul, siapa yang kau takutkan? Aku takut kepada orang yang sedang tidur itu. Loh, gimana ceritanya?
Orang yang sedang sholat kan sedang ibadah kepada Allah. Orang yang zikir sedang ibadah kepada Allah. Masa kamu tidak takut kepada mereka, tetapi kamu takut terhadap orang yang sedang tidur? Ini gimana ceritanya? Begini Mat, kata iblis. Ini udah CS banget kayaknya ya. Benar. Ya karena iblis itu kan Masya Allah. Ini cerita iblis Pak. Cerita iblis itu luar biasa sebelum dikutuk oleh Allah, yaitu ibadah kepada Allah selama 4.000 tahun loh. 4.000 tahun dia sebelum dikutuk oleh Allah, bahkan bergaulnya saja dengan para malaikat. Namanya iblis itu banyak, sampai ada 9 nama. Sampai ada salah satu nama iblis namanya Waliullah. Nah, ini makanya harus hati-hati kalau jarak ke Waliullah, takut Waliullah iblis doang. Benar. Ya kata malaikat, ini saking hebatnya malaikat ibadah kepada Allah selama 4.000 tahun, bebas dia mau masuk surga warawiri masuk bebas, mau di neraka juga masuk dia nggak apa-apa. Pada waktu itu dia naik ke langit ke-7, langit ke-6, diibadah mau di mana saja di dunia dia juga bebas, tinggal turun naik. Sehingga saking hebatnya ibadah kepada Allah, seluruh malaikat takjub kepada iblis itu. Ini sebelum dikutuk namanya Ajajil. Bahkan diberi gelar oleh para malaikat Waliullah, diberi gelar oleh malaikat Abidullah, gelar-gelar yang sangat hebat. Kenapa? Karena malaikat tidak tahu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada ujungnya kan tetap dikutuk oleh Allah. Nah, kata Kanjeng Nabi, kenapa kamu takut terhadap orang yang sedang tidur? Orang yang sedang tidur kan tahu sendiri sedang mati kan begitu. Ya, akul maut. Ya, sedang lupa kepada Allah, sedang tidur, tidak beribadah kepada Allah. Iya sih Mat, betul. Lalu kenapa kamu takut terhadap orang yang sedang tidur? Begini Mat, orang yang sholat itu aku goda kecil, orang yang zikir itu aku goda ya cetek. Tapi aku takut kepada orang yang sedang tidur. Kenapa? Karena orang yang sedang tidur itu adalah dia seorang alim ulama, seorang kiai lah kalau bahasa sekarang. Tapi bukan kiai bahasa Jawa, maaf. Kalau kiai bahasa Jawa kan tahu sendiri banyak ya. Kiai Slamet. Ya, Kiai Slamet, Kiai Karebet, ya. Kiai Slamet, nah apa lagi itu? Masya Allah. Kiai. Ini orang yang sedang tidur ini seorang kiai, alim ulama. Aku takut kepada dia. Kenapa takut kepada dia? Karena jika aku menggoda orang yang sedang sholat itu, ya, aku ruksak sholatnya, kemudian bisa bangun, ya. Kalau bangun orang yang alim itu, maka dia membetulkan sholat orang yang sedang sholat tadi, ya, maka aku tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena orang yang sholat tadi adalah orang yang bodoh, tidak mengerti tentang sholatnya. Jadi orang yang bodoh tidak tahu ilmunya, sholat hanya sebatas sholat saja. Jadi sangat mudah bagi aku untuk menggodanya. Tapi aku takut ketika aku merusak sholat itu, si alim ini, si kiai ini dia bisa bangun, kemudian membetulkan sholat itu. Oh, jadi begitu. Benar Mas. Makanya jangan macam-macam kalau sama kiai mah ya. Tidurnya aja luar biasa tuh. Maka kata Rasulullah SAW, ya, ini salah satu keutamaan ilmu. Beliau mengatakan, naumul alim khairun min ibadatil jahil. Turu wong alim itu lebih becik, lebih utama daripada ibadahnya orang yang bodoh. Tidurnya aja, kereknya, dengkurnya lebih utama daripada orang yang sholat tapi tidak mengerti ilmunya. Artinya apa? Berarti kita ibadah harus berdasarkan ilmunya. Berarti segala sesuatu kalau pengen diterima harus berdasarkan ilmunya. Itulah keutamaan seorang alim. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah inilah, ya, kita akan menuju salah satu alim ulama, salah satu ulama besar, dijuluki dengan salah satu gelar beliau adalah Insanul Kamil.
Sunan Gunung Jati ini, ya, beliau itu pangkatnya kutubul aulia, pemimpinnya para wali-wali pada zaman itu, sehingga beliau mendapat gelar insanul kamil, manusia yang sempurna. Bahkan di dalam satu riwayat, beliau langsung berguru kepada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, berguru kepada Kangjeng Nabi. Loh, bagaimana bisa bertemu dengan Kangjeng Nabi? Bisa, ya, kalau orang sudah makrifatnya tinggi, sudah dibukakan pintu-pintu hijab, maka dia akan menembus ke alam malakut dan dia langsung bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah ya Sunan Gunung Jati, salah satu wali Allah yang berada di Pulau Jawa, tepatnya adalah di Gunung Jati Cirebon, yang akan kita ziarahi. Maka dengan demikian, marilah kita mantapkan hati kita, teguhkan hati kita untuk mendatangi beliau. Wa insya Allah, walaupun kita tidak membaca apa-apa, ketika kita ada hati untuk niat datang kepada beliau, beliau sudah tahu. Kenapa? Karena dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena para wali-wali Allah tidak meninggal di dalam kuburnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, maka oleh karena demikian, marilah kita sama-sama mohon kepada Allah agar kita semua nanti dikumpulkan, dibangkitkan di padang mahsyar, dikumpulkan bersama para alim ulama, dikumpulkan bersama para wali-wali Allah, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat daripada alim ulama, mendapatkan syafaat pertolongan daripada wali-wali Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya inilah saja pertemuan kita pada kali ini, cukup sebagai pembuka. Nanti insya Allah kita akan sambung lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dim, salawatan Dim. Dim. Ayo salawatan dia. Bawa petana bukuna salawatan barengan. Sampai